Oke, ketemu lagi nih di The Deep Dive. Kita lanjut lagi ya. Kali ini, kita punya bahan bagus dari Anda. Semacam panduan lanjutan buat bisnis kuliner kekinian. Iya, betul. Saya lihat isinya lumayan dalam nih. Mulai dari ngurus duit, terus pemasaran digital, bikin operasional lebih gesit, sampai rencana jangka panjangnya gimana. Misi kita hari ini ya seperti biasa, nyaring intisari paling penting lah, biar bisnis Anda bisa makin maju, gitu. Tepat sekali. Jadi kalau dasarnya udah kuat ya, nah sekarang kita fokusnya ke optimalisasi sama gimana caranya tumbuh secara strategis. Oke. Panduan ini kan detail banget ya, jadi ya mari kita coba pilah bareng-bareng. Mana sih aspek yang paling krusial biar bisnis Anda nggak cuma ya sekedar ada, tapi bisa benar-benar berkembang di dunia kuliner modern ini. Kompetisinya lumayan kan? Bener. Oke, kita mulai dari fondasi dulu kali ya. Keuangan sama operasional. Panduan Anda ini kayaknya nekenin banget soal proyeksi arus kas yang detail. Iya. Bahkan disebut mingguan atau bulanan. Terus pantau harian. Sama ngitung food cost per porsi harus akurat banget. Terus analisis overhead. Kenapa sih harus sedetil itu? Nah, ini dia nih. Justru detail di biaya ini, itu jadi semacam fondasi buat nentuin harga yang lebih canggih. Kayak value-based pricing gitu. Oh, harga berdasarkan nilai di mata pelanggan ya, bukan cuma modal? Betul, bukan cuma ngitung HPP terus tambahin margin. Ini soal ngeliat nilai yang diterima customer. Terus overhead kayak sewa, gaji, listrik ya, semua di luar bahan baku lah. Itu kalau dihitung cermat, kita jadi tahu persis titik impasnya. BEP itu ya, break even point. Iya, BEP. Jadi tahu minimal harus jual berapa sih biar nggak rugi. Baru setelah itu mikir untung. Nah, ini nyambungnya ke operasional kan? Gimana tuh nyambungnya? Ya kalau biaya udah tahu detail, operasional jadi lebih bisa dioptimalkan. Di panduan Anda disebut tuh, pentingnya punya beberapa supplier. Jadi nggak tergantung satu doang. Oh iya, manajemen risiko juga ya jadinya. Benar, terus kontrol inventaris, pakai sistem kayak FIFO. First in, first out. Yang masuk duluan, keluar duluan. Persis, biar nggak ada cerita bahan bagus keburu rusak atau kedaluarsa. Sayang kan? Nah, bahkan disebut juga soal otomatisasi, kayak pakai sistem kasir POS atau KDS di dapur. Kitchen display system, buat orderan gitu ya? Iya, biar lebih cepat, ngurangin salah order juga. Intinya efisiensi lah. Oke. Berarti fondasi angka dan dapur ini beres, kita geser ke, nah ini yang seru nih, menjangkau pelanggan di era digital. Sama bangun komunitas. Panduan Anda ini fokus banget ke visual sama cerita ya? Banget. Sekarang kan orang makan pakai mata dulu di medsos. Makanya penting investasi di foto, video produk yang bener-bener, ya bikin ngiler lah. Hahaha, iya bener. Terus bukan cuma pajang gambar, tapi ada storytellingnya. Cerita di balik menu, atau proses masaknya, atau nilai-nilai brandnya. Menarik. Terus ada saran soal micro-influencer juga ya? Bukan yang gede-gede banget. Ya, kadang micro-influencer yang audiensnya niche dan pas banget sama target pasar kita itu, engagementnya lebih tinggi loh, lebih terpercaya gitu kesannya. Nggak cuma soal jangkauan luas. Masuk akal? Terus soal database pelanggan, CRM gitu. Nah, itu juga penting. Ngumpulin data pelanggan, entah lewat email, program member, atau apapun. Tujuannya buat apa? Ya, biar kita kenal mereka lebih dekat. Jadi bisa kasih penawaran yang lebih pas ya, personal gitu. Tepat. Bukan sekedar broadcast promo yang sama buat semua orang. Jadi pelanggan merasa lebih dihargai. Ini nyambung ke bangun komunitas tadi. Tapi kan investasi buat foto bagus, video, sistem CRM, itu kan perlu modal ya. Kadang pemilik bisnis mikir, mending duitnya buat bahan baku berkualitas atau efisiensi dapur aja. Gimana tuh prioritasnya menurut panduan ini? Pertanyaan bagus itu. Gini, panduan ini kayaknya ngelihatnya bukan pilihan atau tapi dan. Rasa enak, operasional efisien itu ya syarat mutlak lah. Wajib hukumnya. Oke. Tapi di pasar yang udah rame banget ini, gimana orang mau tahu masakan kita enak kalau dari awal aja nggak tertarik buat nyoba? Visual sama cerita itu kayak pintu gerbangnya lah. Jadi kayak kailnya gitu ya? Bisa dibilang gitu. Terus data dari penjualan lewat POS tadi sama data dari medsos itu jadi kompas kita. Mana yang works, mana yang nggak. Jadi bukan asal jalan. Lebih jauh lagi, ini bukan cuma soal jual beli putus.
Maksudnya? Ya bikin pelanggan balik lagi jadi setia, program loyalitas, atau bikin event khusus buat member misalnya. Itu yang namanya bangun komunitas. Nilai pelanggan setia itu jauh lebih besar loh dalam jangka panjang dibanding pembeli yang cuma sekali datang. Oke, paham. Saya juga lihat nih, panduan Anda nih nggak cuma ngomongin yang manis-manis aja ya. Ada bagian soal risiko juga. Oh harus itu. Risiko operasional, finansial, reputasi, bahkan regulasi. Terus ditekankan pentingnya punya rencana darurat, business continuity plan, sama asuransi. Ini sering kelewat kayaknya ya. Sering banget. Padahal ini krusial. Anggap aja kayak ban serep atau sekoci lah. Kalau ada apa-apa, amit-amit ya, bisnis nggak langsung lumpuh total. Tetap bisa jalan, minimal sebagian. Benar juga. Panduan Anda juga nyentuh soal sustainability kan? Pakai bahan lokal, ngurangin sampah. Itu selain bagus buat citra dan bumi, kadang bisa nekan biaya juga loh. Ini semua nyambung ke pertumbuhan yang sehat. Mau tumbuh, ya risikonya juga harus diatur. Nah, ngomongin tumbuh, panduan Anda ngasih beberapa opsi ya. Ada catering, ikut bazar, atau pop-up, bikin produk retail, kemasan, sampai buka kelas masak. Gimana milihnya tuh? Banyak banget pilihannya. Kuncinya sih kayak yang tertulis di situ, riset terus-menerus sama adaptasi. Jangan pernah berhenti belajar soal pasar maunya apa, trennya gimana. Jadi dengerin pelanggan ya? Banget. Feedback itu emas. Menu juga gitu perlu dievaluasi, disesuaikan, terus manfaatin teknologi. Misalnya, punya platform pesan online sendiri, jadi nggak terlalu tergantung sama aplikasi pihak ketiga yang komisinya lumayan kan? Iya juga ya. Analisis data juga, buat ngambil keputusan yang lebih pintar bukan cuma feeling. Dan yang terakhir, tapi ini seringkali jadi penentu, tim. Orang-orangnya ya? Iya, rekrut orang yang tepat, kasih pelatihan yang benar, bangun budaya kerja yang positif. Itu fondasi paling dasar kalau mau scale up, mau tumbuh berkelanjutan. Tanpa tim yang solid, strategi sebagus apapun ya susah jalannya. Oke, jadi kalau kita simpulkan nih, buat Anda yang dengerin, panduan ini kayak ngasih tahu kalau sukses di bisnis kuliner zaman now itu, wah, kompleks ya, buat berkembang. Dan semua itu perlu basis data, teknologi, dan yang paling penting orang-orang di tim Anda. Setuju. Persis, panduan ini ibaratnya peta jalan lah ngasih tahu gimana caranya melangkah. Nah, mungkin sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan buat direnungkan lebih lanjut. Sesuatu yang mungkin nggak dijabarin detail di sini, tapi menurut saya penting banget. Apa tuh? Warisan atau legacy apa sih yang sebenarnya pengen Anda bangun lewat brand kuliner Anda ini? Mau dikenal karena rasa yang inovatif banget, atau karena kontribusinya ke komunitas sekitar, atau mungkin karena berhasil nyiptain pengalaman makan yang, wah, nggak terlupakan gitu? Pertanyaan mendalam itu. Iya, mikirin kenapanya, purpose-nya di balik bisnis Anda itu bisa ngasih semacam energi dan arah yang lebih kuat buat ngejalanin semua strategi bagaimana yang tadi kita obrolin. Gitu sih.